Ketemu lagi dengan saya Cynthia Tri Azhari dari kelas 11 TJKT 2. Teman-teman mau tahu nggak di video kali ini kita akan bahas tentang apa? Yuk tonton sampai selesai. Sebelum nonton jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Kita masuk ke bab yang ke-18. Di dalam video ini kita akan membahas tentang DHCP server. Di dalam bab 18 ini terdapat 3 materi. Yang pertama konsep DHCP, 2 konfigurasi DHCP server, dan yang ketiga fix address DHCP server. Kita masuk yang materi yang pertama, yaitu konsep DHCP. Nah, jadi DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang digunakan untuk memberikan IP address secara otomatis kepada perangkat dalam jaringan. Dengan DHCP, perangkat tidak perlu lagi mengatur IP secara manual karena server DHCP itu akan membagikan IP kepada setiap klien yang membutuhkannya. Nah, melalui DHCP server ini, IP address itu diperoleh langsung oleh user tanpa konfigurasi manual. Jadi, semua perangkat dalam jaringan akan mendapatkan IP yang sesuai dengan pengaturan DHCP, sehingga server ataupun klien tidak perlu khawatir untuk melakukan pengaturan IP sendiri atau secara manual. Hal ini penting karena untuk menghindari kesalahan konfigurasi yang berpotensi menemukan konflik atau bisa mengakibatkan error. Misalnya dalam jaringan itu ada 2 perangkat. Contohnya di sini ada Debian server dan Ubuntu server. Nah, misalnya IP pada Debian servernya itu adalah 10.10.10.2 dan juga IP pada Ubuntu server itu adalah 10.10.10.2. Nah, maka akan terjadi konflik atau menyebabkan error. Nah, hal itu adalah kelemahan dari IP secara statis. Sedangkan pada DHCP masalah tersebut tidak akan terjadi karena DHCP itu memastikan bahwa satu IP address hanya diberikan pada satu perangkat. Nah, jadi pengaturan jaringan itu menjadi lebih aman dan juga praktis. Kita masuk materi yang kedua, yaitu konfigurasi DHCP server. Nah, jadi di sini saya sudah login ke dalam router Debian dan sudah login ke dalam rootnya. Sini saya akan mengetikkan perintah apt install isc dhcp server lalu enter. Nah, kita akan mengkonfigurasi menggunakan perintah nano /etc/default isc dhcp server enter. Nah, jadi di sini saya akan mengkonfigurasi interface di interface 4. Karena kita akan mengkonfigurasi Ubuntu klien yang berada pada endpost 9, kita ganti 9. Maka di sebelah sini kita akan ketikkan env0s9. Lalu kita bisa menyimpannya menggunakan ctrlx y lalu enter. Lalu kita bisa ketikkan nano /etc/dhcp/dhcp on lalu enter. Maaf, ini salah. dhcpd lalu enter. Lalu kita bisa scroll ke bawah, kita pilih cari yang ini aslightly. Lalu di sini kita akan menghapus pakarnya. Hapus pakarnya dari yang subnet ke yang mask. Untuk subnetnya kita ganti menjadi 172.16.1.0. Untuk net masknya 255.255.255. Lalu untuk range-nya itu kita gunakan 172.16.1.10. Lalu untuk domain name-nya
kita ganti menjadi nama kita sendiri .config.com. Lalu routersnya kita pakai 9, dan untuk yang broadcastnya 192 broadcastnya 172.11.1.255. lalu kita bisa menyimpannya menggunakan ctrl-x, lalu enter. Lalu di sini saya akan merestartnya menggunakan perintah systemctl restart iscdhcp server, lalu enter. Lalu saya akan login pada Ubuntu client. Nah, di sini pada Ubuntu client ini saya akan merequest IP-nya. Kita bisa klik sini, lalu word connect, lalu pilih yang word setting. Lalu kita pilih yang ini. Lalu kita bisa pergi ke IPv4. Nah, di sini karena kita menggunakan DHCP, maka kita pilih yang automatic. Lalu kita bisa apply. Lalu ini kita bisa nonaktifkan dan aktifkan kembali. Jika sudah, kita bisa pergi ke terminal. Lanjut ke materi yang ketiga atau materi yang terakhir, yaitu fix address DHCP server. Nah, jadi pada materi kali ini saya akan membuat Ubuntu kliennya itu memiliki IP address yang tetap. Jadi di sini saya sudah masuk ke root Debian dan sudah masuk ke rootnya. Lalu di sini kita bisa ketik perintah nano /etc/dhcp/dhcpd.conf, lalu enter. Lalu di sini kita cari yang host Fantasia seperti ini. Lalu kita bisa hapus semua pagarnya. Lalu untuk hardware-nya kita bisa lihat di Ubuntu client. Untuk fix address-nya itu terserah. Di sini saya menggunakan 172.16.1.9. Nah, jika sudah, kita bisa menyimpannya menggunakan ctrl-x. Kita bisa merestartnya menggunakan perintah systemctl restart iscdhcp server, lalu enter. Nah, lalu kita bisa ke Ubuntu client dan kita masuk ke setting. Lalu kita bisa nonaktifkan dan aktifkan kembali yang ini. Nah, itu saja video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menontonnya sampai selesai. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam berbicara, karena manusia tidak luput dari kesalahannya, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Ayu ting ting makan kepiting. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.